Halo para pendengar dimanapun kalian berada. Gue berkali-kali bahkan sampai capek ngelihat komentar orang-orang yang minta gue untuk ngebahas anime Fate. Nah masalahnya gue nggak begitu suka dan nggak begitu ngikutin anime ini. Gue juga udah coba nonton Heaven Feel buat nyari detail kecilnya, tapi gue nggak nemu apa-apa. Ada sih 1-2, tapi masa gue bikin video cuma dengan 2 detail kecil pak? Itu bahkan nggak sampai 2 menit loh. Cuma sampai akhirnya ada yang nge-request gua untuk nyari detail kecil Carnival Phantasm. Dan gua rasa ini adalah saat yang tepat untuk ngebahas anime Fate. So ini dia semua detail kecil atau lebih tepatnya semua referensi yang ada di anime Carnival Phantasm. Buat yang gak tahu, Carnival Phantasm adalah anime kolaborasi dari 2 judul Type Moon, yaitu Tsukihime dan juga Fate series. Oke, langsung aja deh, detail pertama. Ketika Lancer melawan Archer di permainan Karuta, Lancer sempat emosi ketika mendengar kata anjing disebutkan dan dia ngomong, "Jangan panggil aku anjing." Nah, alasan kenapa Lancer menolak disebut anjing karena karakter Lancer mengambil referensi dari sosok di mitologi Irlandia yang bernama Cucu Lain. Diceritakan kalau Cucu Lain pernah membunuh seekor anjing penjaga sebagai bentuk pertahanan diri, dan dia merasa bersalah akan hal ini, sehingga Cucu Lain menawarkan diri sebagai pengganti anjing itu sampai nantinya ada anjing penjaga yang baru. Detail kedua, di akhir episode 1, kita diperlihatkan kondisi perang cawan suci yang berakhir rusuh. Nah, kalau kalian perhatikan baik-baik, di sini bisa terlihat Shinji yang tergantung di atas pilar, papan assassin yang tinggal setengah, dan berserker yang mati sambil mengangkat satu lengannya. Pose ini adalah referensi ke anime Hokuto no Ken ketika karakter Rao mati. Detail ketiga, setelah cawan suci muncul, Shiro menggunakan kekuatannya untuk merusak cawan itu. Nah, gue rasa nggak perlu dijelasin ya alasan kenapa Shiro ngelakuin hal ini, karena gue yakin kalian semua pasti pernah nonton Fate Stay Night. Nah, ketika cawan itu dihancurkan, tiba-tiba saja muncul karakter Neko Arc yang memanggil banyak kembarannya dan menggiring Shiro masuk ke dalam roket. Nah, scene yang kita lihat ini mengambil referensi ke special skillnya Neko Arc di game Melty Blood yang disebut sebagai Unlimited Neko Arc. Detail keempat, gue cukup yakin banyak dari kalian yang gak tahu Tsukihime, karena pasti mayoritas dari kita lebih familiar dengan Fate series. Nah, semua karakter yang muncul di episode 2 ini adalah karakter yang berasal dari visual novel Tsukihime, yang bisa dibilang ini kayak kakaknya Fate series. Tapi jangan khawatir, gue akan menjelaskan semua referensi yang muncul di episode ini, biar kalian lebih relate dengan apa yang dibahas. Judul episode ini adalah Melty Blood Extreme Beach Volleyball, yang adalah plesetan dari judul game Dead or Alive Extreme Beach Volleyball. Lalu dalam beberapa scene, kita sempat diperlihatkan karakter berambut merah yang sering memutar jarinya. Karakter ini bernama Hisui yang adalah salah satu pelayan di VN Tsukihime. Nah, yang Hisui lakukan di sini adalah mencoba menghipnotis Shiki, si MC di Tsukihime. Jadi gerakan jari itu adalah gerakan untuk menghipnotis orang. Yang menarik, di dalam Tsukihime, Hisui tidak punya kemampuan untuk menghipnotis ataupun mencuci otak. Akan tetapi, terdapat karakter bernama Brainwash Detective Hisui yang adalah karakter buatan fans. Nah, karakter itu yang diadaptasi di episode 2 ini. Lalu di sebelah Hisui adalah karakter bernama Kohaku yang juga merupakan maid di Tsukihime. Nah, di sini Kohaku adalah karakter yang memberikan saran untuk bermain volley, tapi dianya malah nggak ikutan main. Kenapa? Karena di Tsukihime, terutama di rute Hisui dan Kagetsu Toya, Kohaku diceritakan sebagai karakter yang sangat manipulatif. Makanya di salah satu scene kita sempat diperlihatkan Kohaku yang memanipulasi Akiha untuk ikutan bermain. Referensi berikutnya adalah ketika karakter ini berkali-kali terkena hantaman bola voli di wajah. Nah, karakter ini bernama Ciel, di mana salah satu kekuatannya adalah keabadian. Makanya wajahnya terus-menerus jadi sasaran karena Ciel nggak bakal mati meskipun diserang. Masih dengan Ciel, kita sempat diperlihatkan Ciel yang berlari keluar lapangan untuk mengejar bola. Nah, di pojok kiri bawah muncul sebuah bar bertuliskan Crimson Circuit yang adalah bar dari game Melty Blood. Lalu karakter yang Ciel tabrak adalah Nanako. Ini adalah karakter yang bisa berubah wujud menjadi senjata dan dia adalah senjatanya Ciel. Makanya Nanako memanggil Ciel dengan sebutan Master. Nah, wujud perubahan Nanako bisa kalian lihat di scene ini ketika Ciel menggunakan seragam sambil membawa senjata, di mana ini adalah versi Ciel yang disebut Powered Ciel. Masih ada beberapa lagi. Di akhir episode, Arcuette menggunakan semacam skill untuk menjatuhkan meteor dan di layar muncul gambar ini. Nah, ini adalah spesial skill Arcuette yang ada di game Melty Blood.
Lalu karakter di gambar ini adalah Red Arquette, di mana ini adalah Arquette versi vampir yang muncul di game Melty Blood. Di scene yang lain, kita juga sempat diperlihatkan special skills-nya Crimson Akiha yang juga diambil dari game Melty Blood. Dan referensi terakhir di episode 2 adalah ketika Ciel ngomong kalau mereka harus meneriakan Potimekin setiap kali melakukan servis. Nah, kemungkinan nama Potimekin merefer ke salah satu karakter di game Guilty Gears. Lanjut detail kelima. Di akhir episode 3, kita sempat diperlihatkan Magical Girl Arquette yang membaca sebuah manga. Nah, di cover manga itu terlihat sebuah gambar yang adalah cover dari light novel Mahoutsukai no Yoru. Detail ke-6, di awal episode 4, kita diperlihatkan sebuah berita tentang Lancer yang meninggoy. Nah, kalau kalian jeli, di sini bisa terlihat tombaknya Lancer yang ikut dibawa oleh tim evakuasi. Ini berarti tim evakuasi bingung mau naruh tongkat itu di mana dan akhirnya malah dibawa bersamaan dengan tubuhnya Lancer. Detail ke-7 di episode 4, ketika Shiro meminta tolong Rin untuk merekam acara TV, Rin kebingungan harus memilih kaset yang mana. Lalu Rin memilih satu kaset random sambil ngomong Spider Maso I choose you. Nah, kata Spider Maso kemungkinan adalah pelesetan dari kata Spider-Man, dan I choose you adalah kata yang sering digunakan di dalam anime Pokemon. Masih di episode 4, di sini muncul karakter bernama Ciel Sensei. Nah, ini adalah karakter dari visual novel Tsukihime di mana Ciel Sensei akan muncul untuk memberitahu player bagaimana caranya agar bisa menghindari bad end. Makanya di episode 4 ini Ciel Sensei muncul setelah kita diperlihatkan Shiro dan Shiki yang berteriak dan muncul tulisan N. Detail ke-8, setelah nonton sampai episode 5, kalian pasti nyadar kalau Lancer selalu saja meninggoy. Nah, ada banyak alasan kenapa Lancer diceritakan selalu meninggoy. Pertama, Lancer adalah salah satu karakter di Fate series yang mempunyai luck E. Kedua, di Fate series ada meme tentang Being Lancer is Suffering. Dan ketiga, Seiyu Lancer adalah pengisi suara karakter Kenny di kartun South Park versi Jepang. Nah, Kenny diceritakan sebagai karakter yang abadi dan sering banget meninggoy di kartun South Park. Berhubung Seiyu Lancer adalah orang yang sama dengan Kenny, makanya Lancer juga diceritakan meninggoy berkali-kali di anime ini. Detail ke-9 di episode 5 ini, ada scene di mana Soichiro duduk satu meja dengan seorang pria yang punya banyak monster. Nah, orang ini adalah karakter bernama Nero Chaos dari Tsukihime, di mana dia adalah sosok yang hidup dari perpaduan 666 monster. Makanya ada banyak monster yang bisa keluar dari dalam tubuhnya. Ini juga yang jadi alasan kenapa di episode 8 dia memesan 666 porsi makanan. Detail ke-7, di episode 5, kita diperlihatkan Ilya yang sedang sibuk bermain game. Nah, di antara tumpukan kaset game yang Ilya mainkan, di sini terdapat kaset yang bertuliskan Polystation 16 Tekyaku, yang sepertinya adalah plesetan dari game Tekken. Lalu di kaset yang lain terdapat tulisan Guilty Blood, yang adalah kombinasi dari game Guilty Gear dan juga Melty Blood. Dan di sebelah kiri, terlihat kalau ada gambar Goku yang sedang dalam mode Super Saiyan. Detail ke-11, di awal episode 6, muncul scene Magical Girl Arquette yang menyerang dengan menggunakan tongkat super besar. Nah, scene ini adalah parodi dari battle scene terakhir di anime Raiden. Lalu musuh yang diserang bernama Tamami yang adalah parodi dari karakter Tamami di anime Mahoraba. Detail ke-12, di episode 7 ini terungkap kalau Caster sangat tergila-gila dengan Saber. Lalu kita diperlihatkan koleksinya Caster, yaitu baju dan juga action figure Saber. Nah, Caster mempunyai 3 macam baju. Baju paling kiri adalah baju dari Saber Lily yang muncul di Fate Unlimited Code. Lalu baju yang di tengah adalah bajunya Saber Alter yang muncul di Fate Stay Night Heaven Fields. Dan baju yang paling kanan adalah baju yang Saber pakai ketika dia ditangkap Caster di Fate Stay Night Unlimited Blade Works. Lalu untuk semua action figure yang Caster miliki, di sini ada 2 figur yang menarik perhatian gua, yaitu figur Saber Lion dan figur Saber di anime Fate Zero. Ya, gua nggak bisa sebutkan semua sih karena terlalu banyak. Next, detail ke-13, di episode 9 kita diperlihatkan scene opening Seihai Grand Prix yang sepertinya mengambil referensi dari opening Fuji TV F1 Grand Prix 2002. Lalu referensi berikutnya muncul ketika Rider mengendarai sepeda dan dia malah keluar dari jalur. Nah, di sini terlihat Rider dan Shinji yang berada di atas sepeda sambil ditemani sinar rembulan. Lalu Shinji ngomong, Shinji Pon Home. Shinji, Ouchi, kaeru. Nah, scene ini adalah parodi dari cover film E.T. The Extraterrestrial. Dan dialog Shinji Pon Home juga merefer ke film E.T. di mana aliannya ngomong E.T. Phone Home. E.T. Home Phone. Detail ke-14, di episode 10, muncul segmen singkat tentang karakter Brainwash Detektif Hisui yang sebelumnya sudah gue jelasin di detail episode 2. Nah, di sini berkali-kali muncul scene gerbang yang terbuka sambil menampilkan judul kasus. Scene ini adalah parodi dari anime Detektif Conan yang juga suka menampilkan scene gerbang terbuka.
Detail ke-15, premis episode 11 bercerita tentang Lancer yang mendapatkan penglihatan tentang masa depan dan dia harus menghindari takdirnya yang selalu berujung pada kematian. Nah, melihat dari premis ini, sepertinya episode 11 Carnival Phantasm adalah parodi dari film Final Destination. Lalu credit scene yang muncul di episode ini mengambil referensi dari opening credit film Dawn of the Dead. I'll take your questions. Is it a virus? Detail ke-16, salah satu kematian Lancer disebabkan karena dia tertabrak mobil. Nah, di episode 11 ini, Lancer berhasil menghindari mobil itu dan dia malah menyelamatkan bocil yang sedang bermain bola. Ini adalah parodi dari chapter 1 Yu Yu Hakusho, di mana MC-nya meninggoy karena menyelamatkan bocil yang sedang bermain bola di pinggir jalan. Detail ke-17, di episode 12 muncul tulisan warning berwarna merah ketika Shiki lupa dengan Akiha dan ketika Shiro bertemu Ilya. Tulisan ini mengambil referensi dari game Darius ketika player akan memasuki boss battle. Lalu di saat Sakura datang menemui Shiro, tiba-tiba muncul scene ini yang sepertinya mengambil referensi dari game Persona ketika player ingin mengeluarkan personanya. Dan detail terakhir, ketika ingin nonton barang Arcueil, di sini Shiki mengeluarkan beberapa macam tiket. Nah, kalau dilihat, tiket yang ada di tengah sepertinya adalah tiket dari filmnya Michael Jackson, yaitu This Is It. Lalu di sebelahnya kemungkinan adalah tiket film Kamen Rider, tapi gua nggak tahu ini parodi dari Kamen Rider apa. Cuma kalau diperhatikan, sepertinya orang yang ada di gambar adalah Kohaku dan Hisui yang sedang menggunakan topeng. Lalu di sebelahnya lagi kemungkinan adalah Ciel yang sedang menggunakan baju dari anime Evangelion. So, itu tadi semua detail dan referensi yang berhasil gua temukan di anime Carnival Phantasm. Gua harap dengan adanya konten ini setidaknya bisa memuaskan kalian yang selalu request konten Fate series. Oke deh, mungkin itu saja untuk video kali ini. Makasih semuanya sudah mendengarkan sampai di titik ini. Sampai jumpa di video berikutnya, dan bye-bye. Karena video kali ini nggak ada yang nyawer, jadinya gue ucapin terima kasih aja buat para petualang Adamantite di bulan ini, yaitu sang Adamantite pertama El Nino Savelli, Our Lord Nigredo fan, sang pecinta laba-laba Fancy Raori, dan si pendatang baru Irfan MZ Muhammad. Makasih semua yang sudah donasi dan gabung jadi membership sampai saat ini. Sampai jumpa di video berikutnya, dan bye-bye.